Pernah nggak sih Anda lihat sesuatu di sekitar terus kepikiran, kok bisa gitu ya? Nah, rasa penasaran yang kelihatannya sepele itu, justru itulah modal awal kita. Di sini, kita akan ubah rasa ingin tahu itu jadi fondasi sesuatu yang jauh lebih keren. Sebuah masalah penelitian yang terstruktur dan siap buat dipecahkan. Oke, biar gampang, kita langsung aja pakai studi kasus ya. Ini cerita nyata dari seorang guru, dan saya yakin banget masalah yang dihadapi ini, pasti relate banget buat kita semua, apalagi yang pernah ngerasain suasana kelas. Coba deh bayangin situasinya. Ada seorang guru pendidikan agama Islam lagi ngajar di kelas. Dia perhatiin, kok murid-muridnya pada lesu, nggak semangat. Pas dia lagi ceramah, malah pada asik main HP. Tapi begitu diputarin video atau diajak diskusi kelompok, kelasnya langsung rame, hidup lagi. Familiar banget kan pemandangan kayak gini? Nah, pertanyaannya sekarang, gimana caranya mengubah kegelisahan si guru tadi jadi sesuatu yang bisa kita teliti secara ilmiah? Mulanya dari mana sih? Gimana caranya observasi simpel kayak gitu bisa jadi pertanyaan penelitian yang benar-benar tajam? Oke, kuncinya itu ada di sini. Kita harus paham dulu apa sih sebenarnya yang dimaksud masalah penelitian. Soalnya ini tuh bukan sekedar ngeluh doang, aduh muridku nggak semangat, bukan. Ini soal melihat adanya sebuah kesenjangan. Gini deh cara mikirnya. Masalah penelitian itu intinya adalah jarak antara kondisi ideal yang kita harapkan dengan kenyataan yang ada di depan mata. Nah, tugas kita sebagai peneliti itu ya membangun jembatan. Jembatan penjelasan yang menghubungkan kenapa harapan dan kenyataan ini bisa beda. Kalau kita balik lagi ke kasus guru tadi, kondisi idealnya, atau kalau pakai istilah kerennya Das Sollen, itu kan pengennya murid-muridnya aktif ikut terlibat. Tapi realitasnya, Das Sein-nya, muridnya malah asyik sendiri, terdistraksi. Nah, gap atau kesenjangan inilah intinya, inilah jantung dari masalah penelitiannya. Oke, jadi kita udah nemu nih kesenjangannya. Tapi tunggu dulu. Apakah ini artinya masalahnya bisa langsung kita teliti? Jawabannya belum tentu. Ternyata nggak semua masalah itu layak untuk diteliti loh. Anggap aja ini kayak checklist sebelum kita mulai. Pertama, masalahnya ini penting nggak secara ilmiah? Terus, menarik dan relevan nggak? Ada manfaatnya nggak, entah secara praktis atau teoritis? Nah, ini yang paling penting. Bisa diteliti nggak? Maksudnya, datanya ada dan bisa kita kumpulin? Dan tentu, kita juga harus jujur sama diri sendiri. Semua itu harus sesuai sama kemampuan, waktu, dan ya dompet kita. Oke, dengan checklist tadi, sekarang coba kita tes sedikit ya. Coba lihat dua contoh pertanyaan ini. Menurut Anda mana nih yang lebih oke, yang lebih siap buat dijadikan penelitian? Yang A, gimana cara ningkatin keimanan? Wah, ini abstrak banget. Gimana coba ngukurnya? Susah kan? Nah, bandingkan sama yang B. Ini jauh lebih jelas. Variabelnya spesifik. Ada media video, ada motivasi belajar, sasarannya pun jelas. Siswa kelas 8. Semuanya bisa kita ukur, bisa kita amati. Gampang kan? Misalnya kita ukur aja motivasinya sebelum dan sesudah pakai video. Oke, jadi masalahnya udah lolos checklist, layak diteliti. Sekarang, gimana cara bikin pertanyaannya? Nah, ternyata di dunia penelitian itu ada 3 gaya utama dalam bertanya. Yuk, kita bedah satu-satu. Yang pertama, namanya pertanyaan deskriptif. Gampangnya, bayangin aja Anda lagi jadi fotografer. Tujuannya cuma satu, memotret sebuah situasi apa adanya. Jadi kita cuma mendeskripsikan, nggak lebih. Biasanya pertanyaannya kayak, bagaimana kondisinya? Atau, seberapa tinggi tingkat? Gitu. Contohnya gini, seberapa tinggi sih tingkat motivasi belajar siswa di kelas PAI sekolah X? Simple kan? Kita nggak ngebandingin apa-apa, nggak nyari sebab akibat, murni cuma mau ngasih gambaran, oh ternyata tingkat motivasinya segini toh. Nah, yang kedua, pertanyaan komparatif. Kalau tadi kita cuma ambil satu foto, sekarang kita ambil 2 foto, terus kita jajarin. Buat apa? Ya buat dibandingin, buat dicari bedanya. Jadi intinya, kita membandingkan 2 atau lebih kelompok buat lihat perbedaannya di satu hal yang sama. Contohnya kayak gini. Ada bedanya nggak sih hasil belajar PAI antara kelas yang pakai metode diskusi sama kelas yang cuma pakai metode ceramah? Tuh kan, jelas banget. Kita lagi ngadu 2 metode buat lihat mana yang lebih nampol hasilnya. Dan yang terakhir, ini yang paling sering dipakai, namanya pertanyaan asosiatif. Kalau di sini, levelnya naik dikit. Kita nggak cuma membandingin, tapi kita coba nyari hubungan. Kita jadi detektif yang coba menghubungkan titik-titik, mencari tahu apakah ada kaitan, atau bahkan pengaruh antara satu hal dengan hal lainnya. Contoh paling klasiknya, ya ini. Apakah penggunaan media digital itu ngaruh ke minat belajar PAI? Nah, di sini kita mau lihat apa benar variabel A, yaitu media digital, itu jadi sebab dari variabel B, yaitu minat belajar. Nyari sebab akibat, gitu intinya.
Sekarang, ini nih bagian paling serunya. Kita coba satuin semua konsep tadi, kita balik lagi ke kasus guru PAI di awal. Siap-siap ya, kita akan lihat gimana satu pengamatan yang simple banget itu bisa disulap jadi 3 jenis pertanyaan penelitian yang keren. Tada! Ini dia hasilnya. Dari satu fenomena sederhana, murid kurang aktif, kita bisa bikin 3 jalan penelitian yang beda banget. Jalan pertama, deskriptif. Sebenarnya seberapa aktif sih murid-murid ini? Jalan kedua, komparatif. Beda nggak sih tingkat keaktifannya kalau pakai diskusi dibanding ceramah? Dan jalan ketiga, asosiatif. Apakah metode diskusi itu beneran jadi penyebab naiknya keaktifan siswa? Keren banget kan? Satu masalah, 3 kemungkinan penelitian. Oke, sebelum kita tutup, saya mau kasih sedikit rambu-rambu nih. Ini adalah beberapa jebakan umum yang sering bikin peneliti pemula, ya, kepleset. Yuk kita lihat apa aja yang harus dihindari. 1. Jangan terlalu lebar, nanti bingung sendiri. Fokus. 2. Pastikan pertanyaannya bisa dijawab pakai data ya, bukan pakai kayaknya atau menurut saya. 3. Buang jauh-jauh asumsi pribadi, harus objektif. Dan terakhir yang paling penting, sadar diri. Kenali kemampuanmu, jangan ambil proyek yang nggak mungkin kamu selesaikan. Jadi kalau mau ditarik benang merahnya, intinya cuma ini. Selalu mulai dari sesuatu yang nyata yang bisa Anda lihat dengan mata kepala sendiri. Dari situ, baru deh racik sebuah pertanyaan yang jelas, yang spesifik, dan yang paling penting, bisa diukur. Jadi, ingat ya, setiap masalah yang Anda lihat sehari-hari itu sebenarnya cuma sebuah gap yang lagi nunggu pertanyaan yang pas buat dipecahkan. Jadi, sekarang giliran Anda. Pertanyaan apa yang bakal Anda ajukan?